Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Kehendakku atau Kehendakmu. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama berbunyi demikian. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Satu kata yang menjadi fokus dari bagian firman Tuhan ini adalah kata kehendak. Pada saat Yesus bergumul di Taman Getsemani, dia sedang menggumulkan antara kehendaknya atau kehendak Bapa. Apa yang menjadi kehendak Yesus? Yaitu kalau bisa cawan murka Allah diluputkan dari dirinya. Luputkanlah, agar Yesus tidak perlu menderita di kayu salib. Mengapa Yesus memiliki kehendak seperti itu? Sebab dia tahu bahwa cawan murka Allah atas dosa manusia itu sangat mengerikan. Bahkan jika kita melihat dalam bagian ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Taman Getsemani, dia mengutarakan isi hatinya kepada murid-muridnya, bahwa hatinya sangat sedih seperti mau mati rasanya. Jikalau kita berada di posisi murid-murid Tuhan Yesus dan mendengar dia berkata seperti itu, mungkin kita akan kebingungan. Mengapa guru kita berbicara seperti itu? Atau kenapa hari ini guru kita berbicara sembarangan ya? Atau mungkin juga ada banyak pertanyaan lain yang muncul dalam benak kita. Kita seperti halnya murid-murid lainnya bertanya, karena sesungguhnya kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana Allah. Walaupun Yesus sudah memberitakan tentang kematiannya hingga 4 kali, tetapi murid-muridnya pun tidak dapat memahaminya. Dan Yesus tidak menyalahkan mereka kalau mereka tidak dapat memahami apa yang disampaikannya. Sebab hal ini adalah hal yang hanya diketahui oleh Bapa dan Anaknya. Hanya dengan meminum cawan murka Allah, Yesus dapat memuaskan tuntutan Allah atas dosa-dosa manusia. Hanya dengan mati di salib, manusia dapat dibebaskan dari belenggu dosa dan dibenarkan di hadapan Allah. Oleh sebab itulah, ketika Yesus berdoa, dia tidak hanya berdoa agar kehendaknya yang terjadi, tetapi di atas semuanya itu, Yesus dengan rendah hati melanjutkan doanya. "Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita memiliki kehendak, dan kehendak kita berpusat kepada apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Seringkali dengan sangat sadar kita mendapati bahwa kehendak kita bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Seperti kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri kita adalah pemberian Tuhan, sehingga tidak ada satu pun yang dapat kita banggakan. Tetapi apa yang kita lakukan ketika kita sukses dalam usaha, pekerjaan, ataupun dalam studi? Adakah kita dengan rendah hati mengucap syukur kepada Tuhan atas kesuksesan yang kita dapatkan? Kesuksesan adalah pemberian Tuhan, dan Tuhan menghendaki namanya dimuliakan dalam kesuksesan tersebut. Tetapi seringkali kita menomor sekiankan Tuhan. Tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam kehidupan bergereja pun, kita melayani dengan baik dan banyak orang terberkati lewat apa yang kita lakukan. Kita mendapat pujian dan sanjungan. Adakah kita dengan rendah hati berkata puji Tuhan untuk hal-hal tersebut? Ataukah jangan-jangan secara diam-diam kita pun ingin mengambil pujian yang seharusnya dikembalikan untuk Tuhan untuk kepuasan diri kita? Kehendak kita adalah berkaitan dengan diri kita. Tetapi
kehendak Tuhan berkaitan dengan dirinya. Ketika Tuhan memberikan kesuksesan atau menjawab semua doa-doa kita, adakah kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, yaitu meninggikan dan memuliakan Tuhan? Ataukah jangan-jangan kita berpikir bahwa sudah sepantasnya Tuhan menjawab doa-doa kita? Cara kita merespon mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita, sehingga kita dapat menilai kehendak siapakah yang menjadi prioritas kita. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama di hari-hari menjelang Jumat Agung dan Paskah tahun ini. Bagaimana cara kita mengenali kehendak Tuhan dalam hidup kita? Jika kita sudah mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan, maukah kita berjalan di dalam rencananya? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.